Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, saat ini kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kasih dan pemeliharaannya serta pimpinannya kita dapat melaksanakan ibadah Minggu 24 Januari 2021 yang akan dirangkaikan dengan hari ulang tahun Gereja POK Jemaat Lahiroi yang ke-68. Adapun susunan acara yang akan kita lalui, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua sambutan ketua umum, yang ketiga ucapan dari tua-tua jemaat Gereja POK Jemaat Lahiroi, dan yang keempat sejarah Gereja POK Jemaat Lahiroi, dan yang kelima ibadah. Kita melangkah pada acara yang kedua, sambutan ketua umum yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Otnil Jaha. Bapak Ibu, saudara-saudari, seluruh warga Gereja POK Jemaat Lahiroi yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita naikkan puji syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus atas anugerahnya bagi Gereja POK Jemaat Lahiroi yang kita cintai. Kedua, yang saya hormati dan kasihi, Gembala Jemaat Ibu Pendeta Deborah Tiku Ampulembang MTH. Yang saya hormati dan kasihi, Bapak Ibu Majelis Gereja, Badan Pertimbangan, BPPJ, pengurus kategorial, serta seluruh warga Gereja POK Jemaat Lahiroi. Ketiga, mengawali sambutan ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Umum
Penatua Hilman LP Ambarita berhubung satu dan lain hal sehingga tidak dapat memberi sambutan saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam kasih Tuhan, tanggal 23 Januari 2021 kita peringati sebagai hari ulang tahun Gereja Pope Jemaat Laheroi yang ke-68, mengingatkan kita bahwa berdirinya gereja ini atas prakarsa dan inisiatif beberapa orang tua kita terdahulu. Dan selanjutnya, tanggal 23 Januari 1953 ditetapkan sebagai hari berdirinya Gereja Pope Jemaat Laheroi. Merayakan hari ulang tahun Gereja Pope Jemaat Laheroi berarti merayakan hari ulang tahun kita semua sebagai warga jemaat. Sebab bukankah gereja adalah orangnya? Kidung Jemaat 257, aku gereja, kau pun gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di hari Minggu keempat ini, dalam Minggu Epifania ketiga, sesuai buku Almanak Kristen Indonesia, tanggal 24 Januari 2021, dalam ibadah Minggu pagi ini yang kita rangkaikan dengan ibadah syukur hari ulang tahun ke-68 Gereja Pope Jemaat Laheroi dengan tema renungan menjadi saksi adalah mengikut Kristus di dalam ketaatan. Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai 20 yang selanjutnya akan disampaikan oleh pelayan firman Pendeta Deborah Tiku Ampulembang MTH. Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam kasih Tuhan, memaknai syukur ulang tahun gereja dengan sorotan tema firman Tuhan saat ini, bahwa kita diminta bahkan dipanggil untuk mewujudkan ungkapan syukur kepada Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, dengan semakin bertekun sungguh-sungguh di dalam ketaatan melaksanakan firman Tuhan, supaya kita dapat diteladani, menjadi panutan, dan dapat dicontoh. Menjadi gereja yang hadir sebagai contoh kehidupan yang terwujud melalui inisiatif, partisipasi, dan peran serta warga gereja dalam kesetiakawanan sosial serta kerukunan dalam masyarakat dengan berbasis pada perilaku kehidupan keluarga yang kuat dan sejahtera. Yesus Kristus sendiri yang meminta agar kehidupan kita, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, harus menjadi teladan. Matius pasal 5 ayat 16 dan 20. Merayakan hari ulang tahun berarti bersyukur karena ada pertambahan usia. Di samping usia bertambah, jumlah dan mutu jemaat harus bertambah. Pada waktu terbentuknya Gereja Pope Jemaat Laheroi tahun 1953, jumlah jemaat hanya beberapa orang. Sekarang ini jumlah jemaat
sebanyak 270 kepala keluarga yang tersebar di 6 sektor pelayanan. Pertanyaannya, apakah bertambah usia juga bertambah dewasa, bertambah baik, bertambah mutu? Apakah bertambahnya usia juga bertambah dalam keteladanan untuk pantas dicontoh, ditiru, diteladani? Mari kita menjawab semua pertanyaan tersebut dengan melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan kita sesuai dengan misi gereja kita, meningkatkan pelayanan dan peran serta jemaat, mengembangkan organisasi serta hubungan antar gereja POUK dan gereja lain dalam rangka memperkuat komitmen menjadi teladan dalam membangun keesaan gereja sebagai tubuh Kristus dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang besar dan majemuk melalui ketekunan mendengar dan melaksanakan firman Allah sebagai tanda syukur kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat serta Gembala yang baik. Akhirnya saya mengucapkan selamat ulang tahun Gereja POUK Jemaat Laheroi. Dirgahayu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari Jemaat POUK Laheroi yang sama-sama dikasihi Tuhan. Saya mewakili Sektor 1 Jemaat POUK Laheroi Lanut Sultan Hasanuddin mengucapkan selamat ulang tahun Gereja POUK Laheroi yang ke-68. Semoga kasih setia Tuhan senantiasa memberkati kita semua Jemaat POUK Laheroi, memberikan kekuatan, kesehatan yang baik, kesuksesan dan keberhasilan dalam menempuh hidup dan kehidupan yang akan datang. Amin. Kami atas nama Jemaat Sektor Pelayanan 3 menyampaikan selamat ulang tahun ke-68 Gereja POUK Laheroi. Kiranya tetap berbuah untuk memberikan kabar baik dan menjadi gereja yang terus bertumbuh dan berbuah. Terus giat bekerja bagi Tuhan. Biarlah api Injil terus menyala. Selamat ulang tahun Gereja Laheroi. Shalom, mewakili Sektor Pelayanan 4 mengucapkan selamat ulang tahun Gereja POUK Laheroi yang ke-68. Semoga seluruh jemaat Laheroi dalam keadaan yang sehat dan terlindungi oleh kasih sayang Tuhan. Biarlah virus corona ini segera berlalu agar kita dapat berkumpul lagi di gedung Gereja Laheroi ini untuk beribadah, memuliakan Tuhan dengan hidup rukun dan damai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kami warga Jemaat Sektor 5 mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-68 Gereja POUK Jemaat Laheroi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Gembala Sidang Jemaat POUK Laheroi, yang kami hormati Ketua Majelis Gereja POUK Laheroi beserta seluruh Majelis Gereja POUK Laheroi, yang kami hormati tua-tua jemaat beserta seluruh anggota Jemaat POUK Laheroi. Dengan penuh sukacita, saya mewakili Sektor 6
mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-68 bagi Gereja Pauk Lahiroi. Semoga kita semua di dalamnya tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Walaupun selama ini sudah hampir setahun kita tidak bersama-sama beribadah di gereja oleh karena adanya pandemi. Harapan kita ke depan, semoga pandemi ini boleh berakhir dan kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan di dalam rumahnya ini. Harapan saya, semoga ada ide-ide baru dari jemaat untuk kelanjutan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Demikianlah ucapan saya, yaitu ulang tahun yang ke-68 bagi Jemaat Pauk Lahiroi. Semoga kita semua tetap damai selalu dan sehat-sehat di dalam lindungan Tuhan. Amin. Sejarah pembentukan Jemaat Lahiroi. Umat Kristen yang berada di Lanut Sultan Hasanuddin Mandai sudah ada sejak tahun 1951 dengan jumlah 8 orang. Waktu itu umat Kristen memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman untuk bergereja di Makassar, di mana peribadatan saat itu berjalan kurang lebih 2 tahun. Namun demikian, sekitar pertengahan tahun 1953, peribadatan di kota Makassar terhambat oleh karena disebabkan gerombolan pengacau keamanan atau GPK. Dalam hal ini kelompok Kahar Mujakar. Oleh karena itu, sejak tahun 1953 hingga tahun 1955, ibadah minggu dilaksanakan di rumah-rumah anggota jemaat secara bergantian dan juga dilaksanakan di Goro, atau saat ini digunakan sebagai koperasi Lanut Sultan Hasanuddin. Keadaan peribadatan saat itu berlangsung sampai tahun 1956. Untuk itu timbullah inisiatif dari tua-tua jemaat yang diprakarsai oleh Bapak Amir Asmono dan Bapak Subakti untuk mengajukan ke Komandan Lanut yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Basuki agar dapat difasilitasi tempat peribadatan bagi umat Kristiani yang ada di wilayah Lanut Sultan Hasanuddin. Nah, dengan mendapatkan tempat ibadah, maka timbullah semangat persatuan dan kesatuan yang amat besar untuk memenuhi rumah bundar sebagai tempat ibadah, sehingga jemaat rutin melaksanakan kerja bakti agar selalu merasakan kenyamanan pada saat beribadah. Kemudian pada tahun 1950 sampai tahun 1960, pertambahan jemaat sangat pesat, di mana pada bulan Februari tahun 1960 dibentuklah Persekutuan Wanita yang diprakarsai oleh Ibu Ros Rengkung dan diresmikan pada tanggal 31 Oktober tahun 1960 dengan nama Persekutuan Wanita Marta Maria. Dengan demikian, maka pada tahun 1961, Komandan Lanut mengizinkan untuk dibangun sebuah gedung gereja di samping rumah sakit yang sekarang ini telah dijadikan sebagai klinik Pataraja Lanut Sultan Hasanuddin. Nah, pada saat itu anggota jemaat berjumlah sekitar 66 kakak. Jadi sejak tahun 1950 sampai tahun 1964, para pendeta yang pernah melayani sebanyak 9 orang. Nah, setelah itu ditunjuklah Bapak BOB Rumangit
sebagai koordinator wilayah Mandai, juga sebagai ketua majelis yang pertama, dan sekaligus terbentuklah Jemaat Oikumene dengan nama Pniel, yang artinya tempat Yakub bergulat dengan Allah. Dan pada saat itu pendeta jemaat adalah Domingus Siahaya dan dibantu oleh pendeta Markus Kapang STH. Pada awal tahun 1969, Gereja Protestan Pniel dipindahkan oleh Dinas Auri ke Transit atau tempat gereja Laheroi saat ini. Selama proses pemindahan yang kurang lebih 3 bulan lamanya, jemaat menggunakan kantin atau sekarang goro untuk melaksanakan ibadah. Nah, dengan selesainya proses pemindahan, maka jemaat mulai melaksanakan ibadah di transit setiap hari Minggu. Namun sayangnya, untuk peribadatan di transit sangat mengganggu, mengingat dinding maupun lantainya terbuat dari papan maupun besi plat, sehingga pada saat jemaat memasuki ruangan gereja, suara langkahnya sangat mengganggu dan menjadi perhatian bagi jemaat. Nah, dengan kondisi gereja yang sangat sederhana ini, maka timbullah niat dari anggota jemaat untuk merenovasi gereja tersebut. Sehingga terbentuklah panitia yang saat itu diketuai oleh Bapak S. Rongre. Sekalipun kondisi kas jemaat sangat memprihatinkan, namun tidak menjadikan sebagai hambatan bagi jemaat untuk membangun sebuah gedung gereja. Dan dalam pembangunan gereja tersebut, semua anggota jemaat sangat antusias dan sukacita dengan bergotong royong mengangkut batu dan pasir dari landasan atau landasan tua yang pada saat itu dipercayakan kepada Bapak Markus Walangitan dan Bapak Hengki Abislong sebagai kepala tukang. Dan akhirnya, gedung gereja Jemaat Pniel diresmikan oleh Komandan Lanut Hasanuddin pada tanggal 16 Februari tahun 1971. Dan untuk saat ini Jemaat Laheroi terdiri dari 244 KK yang berasal dari 23 denominasi sinode gereja. Demikianlah pembacaan sejarah gereja Jemaat Laheroi. Tuhan memberkati. Puji dan syukur kita naikkan ke hadapan Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan, kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Saat ini kita merasakan cinta kasih Tuhan dalam ibadah saat ini. Allah memberkati kita, Allah mengasihi kita, Allah senantiasa menuntun dan menyertai langkah kehidupan kita. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita menyatakan kesiapan untuk beribadah dengan menyanyikan Kidung Keesaan 5 bait yang pertama. Padaku Roh Kudus
Panggilan beribadah. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing untuk datang memenuhi panggilan Tuhan untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Nya. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, aku mau menyembah dan memuliakan nama-Mu. Puji syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan telah merangkul dan mengumpulkan kita dalam persekutuan saat ini. Untuk itu, marilah kita beribadah kepada-Nya. Kita jalani hidup dalam sukacita dan pengharapan karena kita mengalami kasih-Nya setiap saat. Kita nyatakan kebersamaan dalam persekutuan ini. Kita berkumpul dan beribadah kepada-Nya. Kita bersyukur atas kehidupan dan berkat-Nya. Ya Tuhan, layakkanlah kami untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, dalam persekutuan ini dan dalam seluruh keberadaan hidup kami. Mari kita bersama memuji Tuhan dengan melakukan Kidung Kesaan nomor 37, baitnya yang pertama. Mari kita puji. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya, besarkan nama-Nya di kerajaan-Nya, kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorak gagak raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Marilah kita tabiskan ibadah ini. Penolong kita dalam ibadah ini, Minggu tanggal 24 Januari 2021, yang dirangkaikan dengan ibadah syukur hari ulang tahun ke-68 Gereja Pauk Jemaat Laheroi, mendapat pertolongan dari pihak Tuhan, pencipta alam semesta, yang memelihara seluruh kehidupan, dahulu, sekarang, dan selamanya. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Dan bagi saudara juga. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Mazmur responsorial. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Amin. Mari bersama-sama kita muliakan Tuhan dari Kidung Keesaan 62 bait yang pertama. Umatku
Marilah saudara-saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu serta kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh dengan belas kasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami dalam berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, mementingkan diri sendiri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Oleh sebab itu, biarlah kita diperdamaikan dengan sesama, saling mengampuni, dan turut mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan. Marilah kita menyambut anugerah pengampunan dari Tuhan kita dengan menyanyikan Kidung Kesan 94 baitnya yang pertama, bukan karena upahmu. Persembahanmu dan bukan pula hasil perjuangan.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mendengarkan dan mencamkan amanat hidup baru. Untuk itu, saya mempersilahkan jemaat Tuhan berdiri. Mari kita mendengarkan dan mencamkan amanat hidup baru yang terdapat dalam Pengkhotbah pasal 5, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan, "Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilap. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah." Kiranya Allah menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan-Nya. Merespon amanat hidup baru, mari kita menyanyikan Kidung Kesan nomor 104, baitnya yang pertama, "Janganlah engkau serupa dengan dunia." Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Saat ini kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Adapun pembacaan kita saat ini dari Injil Markus pasal 1 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-20. Markus pasal 1 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-20. Sebelum kita mengambil bagian dalam pemberitaan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita bersama-sama berdoa meminta hikmat dari Tuhan sehingga kita dimampukan untuk dapat memberlakukannya dalam sepanjang hari hidup kita. Dan pada kesempatan ini kita akan berdoa dalam bentuk nyanyian dari Kidung Keesaan 121 baitnya yang pertama, "Ya Roh Kudus tuntun kami." Siapkanlah
Markus pasal 1 ayat 14 hingga ayat yang ke-20, firman Tuhan berjudul Yesus tampil di Galilea, dan judul yang kedua, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Firman Tuhan, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah dia untuk selama-lamanya. Haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa dalam ibadah Minggu tanggal 24 Januari 2021. Dan dalam ibadah ini dirangkaikan dengan menyatakan syukur kepada Tuhan atas usia yang ke-68 yang boleh dicapai oleh Gereja POK Jemaat Lahiroi. Tentu saja ini adalah anugerah yang terindah yang Tuhan karuniakan bagi seluruh jemaat Tuhan. Saya kemarin melihat ada banyak kenangan yang terjadi beberapa tahun yang lalu, dan khususnya tahun lalu di mana kita menyelenggarakan perkunjungan dan pelayanan kasih ke panti asuhan. Tetapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, kita saat ini diperhadapkan dengan pandemi virus COVID-19, maka seiring dengan rasa syukur kita, ya saya mengajak kita sekalian tetap boleh berbagi berkat, berbagi kasih, terlebih kepada saudara-saudara kita yang mengalami bencana. Dan sebagaimana yang disampaikan bahwa hari ini tanggal 24 Januari akan dikumpulkan persembahan kasih dari Bapak Ibu Saudara-saudara maupun partisipasi dalam bentuk natura. Semoga Tuhan berkati dan saudara-saudara kita pun boleh dikuatkan dalam menghadapi bencana yang baru saja mereka alami beberapa waktu yang lalu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya selaku gereja, Tuhanlah yang memampukan kita untuk menyatakan kesaksian sebagai gereja dalam persekutuan, dalam pelayanan, dan juga dalam kesaksian. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, maka kita diminta untuk menjadi muridnya. Kita diminta untuk menjadi saksinya. Saya teringat pada sebuah peribahasa yang berkata, "Guru kencing berdiri, murid kencing berlari." Artinya, seorang pemimpin, seorang guru hendaknya memberikan panutan, contoh yang baik yang dapat diteladani oleh bawahannya atau oleh murid-muridnya. Saudara-saudara, kalau kita membaca firman Tuhan tadi, kita kemudian mengingat bahwa Yesus pun memanggil Simon, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Bahkan pada minggu yang lalu, kalau kita masih mengingat perenungan di mana Yesus juga memanggil Filipus dan juga Nathanael untuk menjadi muridnya. Saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa ternyata menjadi pengikut Kristus itu bukanlah suatu hal yang bersifat sementara, bukanlah bersifat temporer, tetapi justru menuntut totalitas dari yang dipanggil.
dalam bacaan kita tadi dikemukakan bahwa ada Andreas dan Simon yang menebarkan jala di danau untuk mendapatkan ikan. Yesus memanggil mereka untuk menjadi penjala manusia. Demikian pula Yesus memanggil Yakobus dan Yohanes yang saat itu sedang membereskan jala di dalam perahu. Menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, menjadi saksi Kristus. Itu berarti bersedia meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga, meninggalkan segala-galanya. Karena menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, menjadi saksi Kristus memang yang dituntut adalah ketaatan. Yang dituntut adalah totalitas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, menjadi murid memang dibutuhkan kesediaan dan ketaatan untuk mengikuti gurunya. Harus meninggalkan keluarga dan pekerjaan, harus menjalani hidup bersama selama 24 jam sehari, berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, mengajar, belajar, bekerja. Mereka berdiskusi, mereka menghafalkan kitab suci, dan mereka menerapkan apa yang telah mereka pelajari selama ini dalam kehidupannya sehari-hari. Ini yang dilakukan dalam interaksi antara guru dan murid. Jadi untuk sampai kepada tujuan yang mau dicapai memang dibutuhkan totalitas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus mengharapkan agar kita sebagai murid bersedia untuk meninggalkan zona nyaman kita, bersedia untuk meninggalkan banyak hal, menjadi pengikut Kristus, menjadi murid yang taat. Sebagai seorang murid, kita pun dituntut untuk menjadi saksi Kristus. Artinya, ada kualifikasi yang harus kita penuhi. Dan apakah kualifikasi yang harus kita penuhi sebagai murid yang taat atau sebagai saksi Tuhan Yesus? Kualifikasinya adalah kita harus bersedia mengikuti jejak atau teladan Tuhan Yesus. Seperti yang tadi dalam pepatah di awal perenungan bahwa guru kencing berdiri, murid kencing berlari, maka sebagai guru memberikan contoh yang baik dan sebagai murid hendaknya patut untuk meneladani apa yang dilakukan, apa yang diajarkan, apa yang diteladankan oleh guru mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang sepatutnya kita teladani dari Kristus selaku guru kita, selaku rabi kita, selaku Tuhan dan Juru Selamat kita? Sebagai murid, sebagai saksi, maka hendaknya kita tekun dalam meneladani Kristus saat kita memberi diri dalam melayani, saat kita bersedia memberi diri dalam berkorban, saat kita bersedia memberi diri dalam berbelas kasih. Nah, seperti inilah yang hendaknya kita senantiasa berlakukan dalam sepanjang hari hidup kita. Baik itu ketika kita memperingati hari ulang tahun ke-68 Gereja Pokla Heroi, baik itu ketika kita sedang menghadapi pandemi virus Corona yang masih terus berkelanjutan. Mari kita selalu memiliki kepekaan sosial, memiliki kepedulian sosial untuk berbagi berkat dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi saksi Kristus itu bukan sebuah prestise, itu bukan sebuah kedudukan, itu bukan sebuah posisi yang harus kita kejar, yang harus kita pertahankan. Mengikut Kristus atau menjadi saksi Kristus bukanlah untuk membentuk kelompok-kelompok elit, bukanlah untuk membentuk kelompok-kelompok eksklusif. Namun saudara-saudara, kita belajar dari Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, di mana mereka bersedia meninggalkan zona nyaman mereka, bersedia meninggalkan pekerjaan atau profesi mereka, bersedia untuk meninggalkan komunitas hidup mereka untuk menjadi murid Kristus, bersedia meninggalkan kelompok sosial mereka untuk menjadi murid Kristus. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, menjadi murid Kristus, menjadi saksi Kristus, tidak lagi berorientasi pada jabatan, tidak lagi berorientasi pada prestise atau status sosial. Bukanlah supaya kita dilihat penampilan kita wah atau penampilan lahiriah kita. Namun saudara-saudara,
menjadi saksi Kristus, menjadi murid Kristus, harusnya sepatutnya meneladani jejak Kristus, yaitu bersedia memberi diri dalam melayani, bersedia memberi diri dalam berkorban, dan bersedia memberi diri dalam berbelas kasih. Semoga hal ini yang selalu kita camkan dalam hati, dalam kehidupan kita, dalam mewujudkan iman percaya kita, sehingga dimanapun kita berada, kita dapat menjadi saksi Kristus yang menyatakan ketaatan mengikuti keteladanannya. Terpujilah Dia untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sebagai jawaban atau respon kita atas pemberitaan firman Tuhan yang telah kita dengarkan, marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Kesan 357 baitnya yang pertama, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam jaya bahkan bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Dalam persekutuan dengan semua orang percaya pada segala waktu dan tempat, saya mengajak jemaat berdiri. Marilah bersama-sama mengucapkan pengakuan iman dengan menyanyikan Kidung Keesaan 361, bait pertama sampai ketiga. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa menjadi suci di dalamnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kepada Allah. Untuk itu kita akan dibimbing oleh firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Filipi 4 ayat 19-20. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Keesaan 378, bait pertama dan yang kedua. Ingatlah pengorbanan Tuhanmu, hidupmu diselamatkan olehnya kini dan selamanya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kini kita akan satu di dalam doa persembahan, doa syafaat, dan juga kita akan akhiri dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang rahmani, kepadamu-lah kami berserah diri, karena bersama dengan Engkau kami diberi kemampuan untuk terus melanjutkan juang dan karya kami. Terima kasih ya Bapa, jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu. Kami diajarkan untuk menjadi saksi Kristus, menjadi murid Kristus yang menyatakan ketaatan, bersedia memberi diri dalam berkorban, bersedia memberi diri dalam hal melayani, bersedia memberi diri dalam berbelas kasih. Semoga Tuhan mampukan kami untuk dapat menjadi saksi-Mu, kendati pun itu bukanlah satu hal yang mudah untuk dikerjakan. Namun biarlah Tuhan yang berjalan di depan kami, sehingga segala kekurangan, keterbatasan, dan kelemahan kami, Tuhanlah yang akan sempurnakan, Tuhanlah yang akan memperlengkapinya. Saat ini kami datang berdoa kepadamu, mendoakan seluruh jemaat Tuhan, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, maupun sebagai satu persekutuan jemaat di Gereja Pok Lahiroi. Berkatilah semua tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, sebagai orang tua, sebagai anak-anak yang bekerja di dalam maupun di luar rumah, anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu, anak-anak kami yang sedang dalam masa pertumbuhan. Kami berdoa bagi ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan yang akan senantiasa menuntun dan menyertai, memampukan untuk tetap dapat mengemban berbagai tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Kami juga mohon kiranya Engkau memberkati anak-anak Tuhan yang memberi diri dalam pelayanan, baik itu selaku penatua, diaken, gembala sidang, koster dan tata usaha, pengurus kategorial, maupun anak-anak Tuhan dalam pelayanan, sebagaimana yang berlangsung saat ini dalam proses rekaman, pengeditan, semua yang terlibat, biarlah Engkau memberkati sehingga segala jari upaya yang mereka lakukan dalam nama Tuhan tidak akan pernah sia-sia, tetapi mendatangkan berkat dan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya Tuhan, Bapa kami ada dalam kerajaan surga, kami juga berdoa kepadamu untuk pergumulan yang sedang dihadapi oleh anak-anak Tuhan, baik itu yang bergumul dalam mencari pekerjaan, bergumul dalam mencari pendamping hidup, bergumul dalam masalah rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dan anak, demikian pula sebaliknya, ataupun hubungan dengan sesama kaum manusia. Tolonglah kami ya Bapa agar segala sesuatu boleh diselesaikan dengan baik, sehingga nama-Mu lah yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Dan dimanapun kami berada, kami tetap boleh menjadi murid atau menjadi saksi Kristus yang dapat meneladani jejak-jejak pengajaran dan keteladanan-Mu. Ya Bapa kami ada dalam kerajaan surga, kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk pertambahan usia yang boleh dialami oleh anak-anak Tuhan. Biarlah Engkau memperlengkapi sukacita dan kegembiraan mereka, sehingga jemaat-Mu selalu mengandalkan Tuhan, selalu mendahulukan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Kami datang menyerahkan pergumulan jemaat-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh, baik itu yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kasih, Engkau berkenan untuk menyembuhkan dan memulihkan kekasih-kekasih Tuhan, sehingga mereka dalam waktu yang akan datang boleh disembuhkan dan dipulihkan, dan boleh beraktivitas sebagaimana biasanya. Kami pun berdoa kepadamu bagi jemaat Tuhan yang bergumul karena beberapa waktu yang lalu berada dalam masa perkabungan atau duka cita. Semoga Tuhan yang akan menghibur, menguatkan dan memampukan jemaat-Mu untuk boleh melewati peristiwa yang menduka citakan ini, karena Tuhanlah yang menjadi sumber penghiburan yang sejati. Kami juga datang berdoa kepadamu bagi anak-anak Tuhan dalam pekerjaan sehari-hari, baik itu dalam sebagai PNS maupun swasta yang bekerja di Pangkalan Lanut Sultan Hasanuddin Mandai, maupun dalam berbagai profesi yang Tuhan percayakan. Biarlah semuanya itu boleh dikerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan nama-Mu lah yang senantiasa kami puji dan muliakan, karena Engkau lah yang menjadi sumber berkat dan kehidupan bagi kami sekalian.
Kami juga mohon Engkau memberkati Bapak Komandan Lanut Sultan Hasanuddin Mandai. Kami mendoakan Panglima Kopsau II, semoga Engkau juga yang selalu menjauhkan mereka dari segala bencana, memberkati keluarga mereka masing-masing, dan untuk tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan, semuanya boleh diselesaikan dengan baik, sehingga namamu lah yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Yalah Bapa kami ada dalam kerajaan surga, kami juga berdoa kepadamu untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Pemerintah kami adalah wakil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu berikanlah hikmat kepada mereka, sehingga dapat menjadi pemimpin yang mengayomi kami selaku masyarakat Indonesia. Bapa, kami datang membawa ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk berbagai peristiwa yang mengenaskan, di mana terjadi bencana, baik itu di Sulawesi Barat, di Sulawesi Utara, di daerah Jawa, di Kalimantan Selatan, bahkan jatuhnya pesawat Sriwijaya. Hal itu membuat hati kami terenyuh dan merasakan keprihatinan. Sehingga sebagai saudara bersaudara dalam nama Tuhan, kami mohon Bapa, Engkau meneguhkan iman percaya saudara-saudara kami yang menjadi korban bencana. Bahkan ajar kami Tuhan untuk menyatakan solidaritas kami, untuk menyatakan rasa empati kami, sehingga saudara-saudara kami boleh diringankan oleh karena banyaknya dukungan dan kerjasama serta solidaritas yang dinyatakan oleh sesama anak Tuhan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, oleh karena Engkau telah menganugerahkan pertambahan usia bagi Gereja POK Laheroi sehingga tahun ini berusia 68 tahun. Biarlah Engkau tetap melayakkan kami selaku gereja Tuhan yang boleh menjadi saksimu di tengah-tengah dunia ini dalam menyatakan panggilan kami, yaitu bersaksi, bersekutu, dan melayani. Biarlah kami tetap boleh saling melayani, saling mengasihi, saling menopang satu sama lain, sehingga kami selaku gereja Tuhan senantiasa dapat menjadi contoh dan teladan yang dapat ditiru oleh orang-orang di sekitar kami. Bahkan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, akan semakin banyak umat-Mu yang juga rindu untuk bersama-sama dengan kami, berjalan bersama di persekutuan jemaat ini dalam menyatakan panggilan kesaksian dan pelayanan kami. Ya Bapa kami ada dalam kerajaan surga, kami terus-menerus berdoa untuk pandemi virus corona yang masih terus berlangsung. Kendati pun saat ini proses vaksinasi juga masih terus berproses, tetapi kami mohon Tuhan, kedaulatan Tuhanlah yang terjadi. Apa yang Tuhan pandang baik, kiranya itu yang terjadi dalam kehidupan kami, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Sehingga kami percaya kedaulatan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang menaruh harap iman percaya hanya kepadamu saja. Ya Bapa kami ada dalam kerajaan surga, kami juga berdoa kepadamu untuk persembahan yang telah dikumpulkan oleh jemaat Tuhan. Biarlah semua itu boleh menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan, sehingga dapat digunakan untuk menyebarluaskan Injil kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, baik itu dalam bentuk pewartaan maupun dalam mewujudkan buah-buah roh di tengah-tengah kehidupan kami, teristimewa di tengah-tengah dunia ini, dalam kasih, sukacita, dan lain-lain sebagainya. Yalah Bapa kami ada dalam kerajaan surga, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, rencana kami, usaha kami. Biarlah Tuhan yang berjalan mendahului langkah kami, sehingga kami tetap merasakan kehidupan yang aman, tentram, dan damai, karena kami selalu dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami, dan sendengkanlah telinga-Mu untuk menjawab dan menyempurnakan doa kami. Namun bukanlah kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah ya Tuhan. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa mengajar kami bersama-sama, mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi sebagai berikut. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan,
Sebelum kita menerima berkat Tuhan, saya persilakan jemaat Tuhan berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan melakukan Kidung Kesaan 444 baitnya yang pertama, Tinggallah dalam Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, kembalilah dalam damai sejahtera Allah, berlakukanlah firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama-sama, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai dan memberkati hidup kita sekalian, dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Sambil jemaat tetap berdiri dan sebelum kita kembali dalam aktivitas kita, mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Keesaan 502 bait yang pertama. Demikianlah ibadah hari Minggu yang dirangkaikan dengan hari ulang tahun Gereja POK Jemaat Lahiroi sudah selesai. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat hari Minggu, selamat ulang tahun yang ke-68, dan salam persekutuan. Tuhan Yesus memberkati.